Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Septianingsih, biasa dipanggil Ratna, dari kelas MA20 CS11, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memberi materi tentang lingkungan organisasi. Simak videonya ya. Apa sih lingkungan organisasi itu? Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di dalam maupun di luar organisasi, yang secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi: yang pertama, ada karyawan atau pekerja. Dalam perusahaan, organisasi, serta karyawan atau pekerja mempunyai tujuan yang sama. Dengan begitu, organisasi akan berjalan dengan semakin efektif. Yang kedua, ada dewan direksi atau dewan komisaris. Adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi mencapai tujuan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemegang saham adalah orang yang memiliki saham di perusahaan dan oleh karena itu berhak mempengaruhi sebuah keputusan lewat rapat umum pemegang saham. Dan yang keempat, ada budaya. Budaya dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersamaan oleh anggota suatu organisasi. Selanjutnya ada lingkungan eksternal, merupakan variabel-variabel yang berada di luar organisasi atau perusahaan. Lingkungan eksternal biasa disebut juga dengan lingkungan umum. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada lingkungan eksternal langsung, yang meliputi konsumen, pemasok, pemerintah, dan lembaga keuangan. Dan yang kedua, ada lingkungan eksternal tidak langsung, yang meliputi kondisi ekonomi, politik dan hukum, kondisi demografi, dan teknologi. Selanjutnya, ada persamaan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal dan eksternal sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal untuk mempertahankan bisnis yang lancar dan berkelanjutan. Ada persamaan antara lingkungan internal dan eksternal dan ada juga perbedaannya. Yang pertama, faktor lingkungan internal dapat dikendalikan sendiri, sedangkan faktor lingkungan eksternal tidak dapat dikendalikan oleh bisnis. Dan yang kedua, lingkungan internal atau lingkungan mikro bersifat spesifik dan memiliki dampak langsung pada bisnis. Sedangkan lingkungan eksternal yang dikenal sebagai lingkungan makro tidak memiliki dampak langsung pada bisnis tertentu, tetapi berdampak pada semua kelompok bisnis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.